Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Erumsari dengan NIM 22107. Di sini saya akan memaparkan mengenai usaha tani yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro dengan komoditas jagung. Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah di mana masyarakatnya rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Kemudian di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa komoditas unggulan, yaitu padi, jagung, dan tembakau. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai usaha tani yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk komoditas jagung. Selanjutnya, latar belakang dari adanya mini riset ini yaitu untuk mengetahui mengenai permasalahan aspek Tritunggal usaha tani pada komoditas jagung yang ada di Kabupaten Bojonegoro, kemudian untuk mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan usaha tani, serta untuk mengetahui klasifikasi kegiatan input produksi dan melakukan analisis biaya tentang usaha tani jagung. Kemudian mengenai permasalahan Tritunggal usaha tani pada komoditas jagung yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama mengenai tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu tenaga kerja yang sudah berumur tua sehingga dalam proses usaha tani tanaman jagung kurang maksimal karena keterbatasan tenaga fisik. Kemudian permasalahan pada tanaman jagung. Biasanya tanaman jagung mudah terserang penyakit penggerek tongkol jagung. Untuk permasalahan pada lahan yaitu lahan kering. Selanjutnya mengenai solusi permasalahan Tritunggal usaha tani. Yang pertama, adanya teknologi yang dapat membantu para petani yang sudah berumur tua untuk meringankan beban mereka, yaitu seperti mesin yang dapat digunakan untuk menanam jagung, yaitu corn seed planter atau semprotan elektrik dan sebagainya. Kemudian untuk solusi permasalahan pada tanaman jagung, biasanya penggerek tongkol jagung itu dapat dikendalikan hamanya dengan proses pengolahan tanah yang baik, karena adanya proses pengolahan tanah yang baik nantinya dapat merusak pupa yang ada di dalam tanah. Kemudian dapat menggunakan Beauveria bassiana strain cukup yang dapat mengendalikan penggerek tongkol daun tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk permasalahan lahan kering, biasanya para petani dapat menggunakan atau membuat sumber air dengan cara pengeboran yang nantinya dapat digunakan ketika musim kemarau atau saat kekurangan air, sehingga dalam proses usaha tani jagung tersebut dapat terbantu dengan adanya sumber air tersebut. Berikut ini merupakan profil petani yang menjadi responden dari mini riset usaha tani yang saya lakukan, yaitu bernama Bapak Sukamto yang sudah berumur 60 tahun, kemudian beliau memiliki luas lahan sekitar 500 meter persegi. Selanjutnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan, menurut klasifikasi usaha tani, berdasarkan bentuk, usaha tani milik Bapak Sukamto merupakan usaha tani yang kooperatif, di mana usaha tani ini dikerjakan secara kelompok jika terdapat suatu kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan sendiri, seperti proses penanaman yang dilakukan dalam jumlah besar sehingga membutuhkan orang untuk membantu dalam proses penanaman tersebut. Kemudian
berdasarkan coraknya merupakan usaha tani komersial karena keseluruhan dari hasil panen dipergunakan untuk dijual, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, berdasarkan pola. Pada pola usaha tani milik Bapak Sukamto merupakan pola usaha tani campuran atau mixed farm karena terdapat beberapa tanaman yang ada dalam satu lahan tersebut dan tidak ada batasan yang diperlihatkan. Pada usaha tani milik Bapak Sukamto ini terdapat tanaman kacang hijau dan kacang panjang di pinggir dari tanaman jagung. Berikut merupakan beberapa faktor yang terdapat pada input produksi. Yang pertama yaitu faktor alam, di mana pada faktor alam ini terdapat air, cahaya matahari, iklim, serta cuaca yang dapat mempengaruhi dari produksi usaha tani jagung tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat faktor tenaga kerja yang dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin. Nah, tenaga kerja manusia ini yaitu anggota keluarga dari pihak petani serta JKO, di mana JKO ini merupakan buruh tani yang dikerjakan dengan hitungan per jam, serta ada tenaga kerja mesin. Nah, tenaga kerja mesin yang digunakan pada usaha tani ini yaitu seperti traktor. Traktor ini digunakan untuk membajak sawah dan lainnya. Selanjutnya terdapat faktor modal, di mana faktor modal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu mengenai modal. Nah, modal yang digunakan oleh petani ini yaitu modal sendiri. Kemudian untuk modal operasional tetap itu terdiri dari kayak semprotan, terus cangkul, terus pajak, terus sabit, di mana modal operasional tetap ini dapat digunakan hingga beberapa periode. Nah, selanjutnya yaitu modal operasional lancar. Nah, modal operasional lancar ini terdiri seperti pupuk, benih, pestisida, terus transportasi, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu faktor manajemen. Nah, untuk faktor manajemen sendiri terbagi menjadi adanya kegiatan perencanaan, kemudian implementasi, kontrol, serta penyesuaian. Selanjutnya terdapat analisis biaya, di mana di bagian ini yang dianalisis itu yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri itu sejumlah 1.100.000, yaitu terdiri dari 2 cangkul, 3 sabit, 1 semprotan, dan pembayaran 1 periode pajak. Nah, untuk cangkulnya sendiri itu harga satuannya 150.000, kemudian untuk sabitnya itu harga satuannya 50.000, kemudian untuk semprotan elektriknya dengan harga 450.000, dan pembayaran pajak selama 1 tahun yaitu sebesar 200.000, dan didapatkan total 1.100.000 untuk biaya tetapnya. Nah, kemudian terdapat biaya variabel. Untuk biaya variabel tersendiri terdapat 7 elemen, yaitu ada benih, pupuk urea,
pestisida Saporo, kemudian pengolahan lahan menggunakan sewa traktor, kemudian jasa penanaman, pemeliharaan, serta pemanenan. Nah, untuk benihnya sendiri, pada usaha tani ini menggunakan benih sekitar 7 kilo. Untuk harga satuannya itu sekitar 120.000. Nah, selanjutnya mengenai biaya variabel pupuk urea. Dalam proses usaha tani jagung ini membutuhkan sekitar 4 kuintal pupuk urea dengan harga 1 kuintalnya itu 300.000. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pestisida Saporo yang harga satuannya itu 55.000 dan pada usaha tani ini membutuhkan sekitar 10 botol. Selanjutnya mengenai pengolahan lahan yaitu menggunakan sewa traktor untuk membajak sawahnya, untuk menggemburkan tanahnya dengan sewa sekitar 500.000. Nah, selanjutnya mengenai penanaman. Nah, pada proses penanaman ini membutuhkan kurang lebih 20 buruh tani yang ikut serta membantu pada penanaman. Nah, untuk harga satuannya biasanya dari pagi jam 6 sampai jam 9 itu diberikan upah sekitar 30.000. Selanjutnya pemeliharaan membutuhkan 4 pekerja, kemudian pemanenan membutuhkan 12 pekerja. Nah, jika ditotalkan pada biaya variabel ini dengan jumlah 4.170.000. Nah, untuk total biaya keseluruhan antara biaya variabel dan biaya tetap didapatkan sekitar 5.270.000. Selanjutnya, pada analisis biaya terdapat biaya eksplisit. Nah, untuk biaya eksplisit ini merupakan biaya yang proses pengeluarannya dapat terlihat atau dapat terwujud secara fisik maupun lainnya, yaitu pada usaha tani jagung ini, biaya eksplisit yang dikeluarkan yaitu seperti pupuk urea, terus pestisida, penggunaan benih, serta tenaga kerja yang dari luar keluarga. Nah, untuk pupuk ureanya di sini membutuhkan 4 kuintal dengan harga satuan per kuintal itu 300.000. Nah, kemudian untuk pestisidanya menggunakan 10 botol dengan harga satuannya 55.000. Kemudian untuk benihnya menggunakan 7 kilo dengan harga satuan 120.000 dan tenaga kerja dari luar membutuhkan 34 pekerja yang dengan harga satuannya itu 30.000. Nah, sehingga jika ditotal didapatkan hasil sebesar 3.610.000 untuk biaya eksplisit. Nah, untuk biaya implisitnya yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi biaya lain. Jadi biaya ini itu seperti kayak penggunaan benih. Nah, untuk penggunaan benihnya itu tidak membeli lagi, melainkan menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya atau sisa dari benih yang digunakan untuk proses penanaman sebelumnya. Nah, untuk biaya implisit dari usaha tani ini yaitu tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga yang tidak diikutkan atau diperhitungkan atau tidak mengeluarkan biaya. Nah, untuk jumlahnya itu ada 2. Nah, untuk 10 kali kedatangan. Jadi, mereka ini berjumlah 2 orang, kemudian mereka melakukan pemeliharaan, melakukan mulai dari awal produksi usaha tani ini hingga proses panen yang jika ditotalkan itu sebanyak 10 kali. Maka
pada biaya implisit ini didapatkan hasil 600.000. Analisis biaya selanjutnya yaitu mengenai penerimaan, pendapatan, serta keuntungan. Nah, untuk penerimaan dari hasil usaha tani jagung milik Bapak Sukamto ini didapatkan 20 juta, di mana rumus dari penerimaan itu yaitu harga jual per kilogram dikali banyak jagung yang dihasilkan selama panen. Nah, untuk harga jual per kilogramnya itu 5.000 dan hasil jagung yang selama panen yaitu 4.000 kilo. Jadi, jika dikalikan didapatkan hasil 20 juta. Kemudian untuk pendapatan. Nah, pendapatan ini merupakan nilai pengurangan penerimaan dan biaya eksplisit, di mana penerimaan itu didapatkan 20 juta dan biaya eksplisitnya itu sebesar 3.610, sehingga didapatkan pendapatan sebesar 16.390.000. Selanjutnya mengenai keuntungan. Nah, untuk keuntungan itu didapatkan dari penerimaan dikurangi dengan total biaya. Nah, untuk penerimaannya itu sebesar 20 juta dan total biayanya itu sebesar 5.270.000, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 14.730.000. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha pada usaha tani jagung tersebut. Nah, untuk yang pertama mengenai RC rasio. Nah, untuk RC rasionya ini didapatkan dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. Nah, untuk total penerimaannya itu sebesar 20 juta. Nah, untuk total biayanya sebesar 5.270.000. Kemudian didapatkan RC rasio 3,8. Selanjutnya mengenai payback period. Nah, untuk payback period ini didapatkan dari total modal dibagi total bersih dikali 12. Untuk total modal awal itu sebesar 5.270.000, kemudian dibagi dengan total bersih itu sebesar 14.730.000 dan dikali 12, maka didapatkan hasil 3,6 bulan. Jadi, petani ini akan memperoleh modal mereka atau dapat mengembalikan modal mereka selama 3,6 bulan. Kemudian mengenai BEP harga. Nah, untuk BEP harga ini didapatkan dari hasil total biaya produksi dibagi dengan jumlah. Total biaya produksi itu sebesar 5.270 dengan jumlah hasil dari panennya itu sebesar 4.000 kilo, sehingga didapatkan hasil 1.317.000 per kilonya. Selanjutnya mengenai BEP penerimaan. Nah, untuk BEP penerimaannya itu didapatkan dari biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dan dibagi penerimaan. Untuk BEP penerimaan ini didapatkan hasil 22,00. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis usaha tani pada usaha tani komoditas jagung yang dimiliki oleh Bapak Sukamto yaitu sebagai berikut. Nah, usaha tani jagung ini merupakan milik Bapak Sukamto. Untuk kebutuhan modal awal dalam proses usaha tani jagung ini sebesar 5.270.000 dengan perolehan jagung sebesar 4
kilo atau 4 ton pada saat masa panen. Nah, selanjutnya mengenai biaya eksplisit. Biaya eksplisit yang dikeluarkan dalam usaha tani jagung ini sebesar 3.610 dan biaya implisitnya sebesar 600.000. Kemudian untuk total penerimaan dari usaha tani jagung ini sebesar 20 juta dengan total pendapatan 16.390.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 14.370.000. Kemudian untuk analisis kelayakan pada usaha tani milik Bapak Sukamto dapat dikatakan layak karena RC rasionya sebesar 3,8, di mana nilai 3,8 ini lebih dari 1, sehingga dapat dinyatakan usaha tani ini layak. Selanjutnya mengenai payback rasio yaitu sebesar 3,6. Dapat disimpulkan bahwa usaha tani milik Bapak Sukamto ini dapat mengembalikan modal usahanya selama 3,6 bulan. Selanjutnya untuk BEP harga yaitu sebesar 1.317.000 per kilonya, dengan BEP penerimaan itu sebesar 20,00. Nilai 20,00 itu berarti usaha tani jagung ini sudah dapat mencapai titik impas atau usaha tani ini tidak mengalami kerugian. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, bahwa usaha tani jagung milik Bapak Sukamto ini merupakan usaha tani yang layak jika dilakukan secara terus-menerus, kemudian pada usaha tani ini tidak mengalami adanya kerugian. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.